Hai sayang. Halo Anugrah. Halo. Halo. Anugrah mau apa? Anak saya udah dianggap sebagai keluarga. Apa anaknya kayak hewan ini ya? Ikhlas. Nggak tahu harus gimana lagi ya. Makasih banyak udah ngajarin ibu banyak hal, terutama sabar. Kembali lagi di Bicara Sarah Wijayanto. Seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber inspiratif dan punya cerita yang bisa menginspirasi kita semua. Sebelum nonton tayangan ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube Comic Aid Revolution. Oke, sebelum kita invite bintang tamu kita hari ini aku lupa banget sarapan. Ya tadi buru-buru banget di jalan, takut macet. Untung ada ini. Ini sarapan yang anti ribet, bisa dimakan kapan aja dan di mana aja. Ini varian baru dari Dylan. Ini namanya Dylan Cereal. Cereal kekinian yang anti ribet. Oke. Ini aku udah pernah makan. Dia nggak terlalu manis, aku suka. Cocok banget kalau buat aku ya personal. Ini buat temen ngopi sebenarnya. Ini solusi banget kalau kamu pengen sarapan yang praktis. Karena coklat Dylan ini sekarang udah ada serealnya. Kalau mau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet. Sarapan, Dylanin aja. Coklat Dylan, enaknya bikin rindu. Episode Bicara Sarah Wijayanto kali ini ada seorang ibu muda yang perjuangannya sungguh luar biasa. Ada Anugrah dan Ibu Dona. Halo. Manggilnya Mbak aja masih muda banget ya? Iya. Usianya berapa sih Dona? 20 tahun. 20 tahun. Ini namanya Anugrah. Iya, Anugrah Arsaka. Namanya bagus sekali, Anugrah. Anugrah usia berapa? 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Aku boleh? Iya, boleh. Halo Anugrah. Halo. Oke. Dona duduknya nyaman? Iya, Nyaman. Oke, Dona bisa cerita nggak kondisi Anugrah ini? Apa namanya? Apa namanya? Kata dokter, ini kelainan anensefali. 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 Ya. Itu anensefali itu apa, Dona? Apa namanya? Kelainan bawaan sejak dalam kandungan. Jadi dia ndak ada batok kepalanya. Ya, otaknya juga ndak berkembang. Oh, tapi itu sudah diketahui pada saat di kandungan? Iya, sudah. Maaf, Dona menikah di usia berapa? 17. Oh, Dona menikahnya usia muda ya? Iya. Oke, tapi memang waktu pada saat di kandungan sudah diberitahu dokter kondisinya seperti ini gitu ya? Iya, sudah. Pada saat Dona tahu itu, yang ada di pikiran Dona apa? Apakah pasti bingung ya? Gimana yang dirasakan Dona pada saat itu? Bingung, shock. Terus ada peran mama pasti di situ ya? Manggilnya ibu atau mama? Ada ibunya Dona? Ibu, iya ada. Ibu ya. Itu apakah Dona langsung ke ngobrol ke ibu atau apa? Iya. Waktu itu juga USG-nya ditemenin sama ibu. Oh, ditemenin sama ibu. Iya. Masih ingat nggak apa yang dibicarakan gitu? Apakah dokter juga memberikan jalan gitu? Maksudnya menganjurkan apa gitu?
Waktu itu kan USG-nya pada saat usia 8 bulan. Jadi dokternya biasanya kan kalau usia kandungan masih muda gitu, ada disaranin buat dikuret. Tapi karena pada saat itu sudah 8 bulan, jadi dokter nggak saranin. Dan saranin, iya. Cuma dikasih pilihan aja, tinggal tunggu ini kan waktu lahir. Jadi tinggal dikasih pilihan buat mau lahiran normal apa sesar gitu. Oh, waktu itu akhirnya lahiran normal atau Sesar. oh akhirnya sesar. Kan masih muda ya Dona ya, usia ini muda sekali ya. Iya. Ya. Dona merasakan ini nggak? Maksudnya pasti kan ada kesedihan gitu ya, karena ini kan harus secara apa ya, peran kamu sebagai ibu, kamu harus mengurus anugerah ini kan ekstra gitu. Iya. Gimana kamu ngejalanin hidup kamu sehari-hari? Ya. Pasti ikhlas. Nggak tahu harus gimana lagi ya. Udah dijalanin aja kayak biasanya gitu. Ayahnya Anugrah gimana? Udah cerai. Oh, udah berpisah. Iya, udah berpisah sejak usianya 11 bulan. Maaf kalau misalnya emang boleh tahu, apa yang terjadi? Maksudnya dia masih ngurusin nggak tapi sampai sekarang? Sekarang enggak, sejak berpisah sudah iya nggak ada kontak lagi. Oh, karena apa? Maksudnya kenapa? Maksudnya kan ini kalian berdua kan punya anugerah ya. Iya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya ada problem berdua sudah lama. Sejak Anugrah masih dalam kandungan sebenarnya. Oh. Tapi boomnya itu pas tahun kemarin Anugrah udah lahir. Itu baru pulang dari Surabaya. Boomnya di situ, jadi saya langsung mutusin buat udahan aja ya, gitu. Udahan aja. Dia sama sekali nggak nanyain ya? Maksudnya apakah untuk nafkah apa segala macam gitu sekarang? Sudah ada. Hai sayang. Halo Anugrah. Halo. Terus Dona sempet patah hati sekali nggak? Maksudnya ini kan dengan kondisi Anugrah seperti ini juga gitu ya. Maksudnya kamu gimana bisa terus menjalani kesehariannya gitu? Mungkin karena ini ya ada support. Alhamdulillah lingkungan sekitar itu support juga, terutama keluarga, orang tua apalagi. Jadi ya mungkin kalau bukan karena mereka mungkin saya nggak sampai ke titik ini mungkin. Dan kayaknya Dona juga semangat ya, maksudnya mencoba untuk positif ya. Iya. Tapi sekarang untuk ngurus Anugrah, dokter menganjurkan apa nggak untuk perawatan Anugrah yang pasti ekstra jadinya? Pasti ekstra. Sekarang ini dia baru selesai operasi. Oh, baru operasi? Iya. Operasi apa? Ini kan ada benjolan di kepalanya itu. Bulan Agustus udah. Ya sudah. Makasih. Jadi baru operasi? Iya, bulan Agustus kemarin. Ini lagi pengobatan di Surabaya. Oh, lagi pengobatan di Surabaya. Terus tapi hasil operasinya baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Jadi ada benjolan apa tadi itu yang diambil? Di benjolannya itu kan ada otaknya sama cairan.
kemarin operasinya itu keluarkan apa namanya cairannya. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol tapi responsif ya? Kadang respon gitu. Iya ya, tapi juga pas ketemu juga ini ya, apa namanya, dia ada responnya. Anugerah ya? Iya, Anugerah ya? Anugerah umurnya udah 2 ya? Iya. Iya. Oh, bulu matanya panjang banget. Terus tapi ada perkembangan nggak yang kamu rasakan gitu? Ada. Seperti apa? Sebelum operasi kan benjolannya lumayan besar. Itu buat dia susah bergerak. Ini apa namanya, apalagi kepalanya apa namanya, berat. Sekarang sudah lumayan bisa nengok-nengok. Oh iya, karena cairannya tadi udah udah dikeluarin ya. Oh iya, Anugerah mau apa? Oh iya, Anugerah mau apa? Anugerah mau apa? Ini kalau tabung ini untuk apa, Dona? Ini selang. Selang maksudnya? Selang buat minum. Oh, jadi semuanya melalui ini ya, hidung ya? Iya, dari hidung langsung ke lambung. Soalnya dia, kata dokter, ada kelainan juga di tenggorokannya yang buat dia susah nelan. Jadi kalau makan juga lewat selangnya ini? Iya. Oh, itu harus diganti berapa kali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. Harus ke dokter nggak, Dona? Atau bisa sendiri? Harus ke dokter ya? Udah, alhamdulillah udah bisa sendiri. Oh, bisa sendiri. Oh, cuman emang udah diajarin sama dokternya ya? Iya, sudah diajarin. Berarti ada jam makannya, apa semuanya melalui selangnya ya? Ya, aduh. Terus kata dokter setelah melakukan operasi ada ini nggak, ada saran lain gitu dari dokternya? Untuk sekarang belum ada. Sekarang cuma perawatan luka pasca operasi. Oke. Setelah itu mungkin sudah boleh pulang ke Palu. Oh, aslinya di Palu ya? Iya. Oh, aku pernah loh ke Palu dulu sekali. Udah lama sekali tapi. Oh, tinggalnya di Palu ya? Iya. Operasinya tapi di Surabaya. Dona sehari-harinya kerja apa? Belum. Oh, belum. Iya, jadi masih di rumah ngurus Anugerah ya? Iya. Sama ibu ya? Iya, sama ibu, sama ayah. Iya. Aduh, iya. Halo. Untuk biaya bagaimana, Dona? Dia alhamdulillah ditanggung yayasan. Oh, ditanggung yayasan. Ya, ada yayasan pendamping. Jadi untuk pengobatan dan tindakan-tindakannya emang dibantu ya, alhamdulillah. Iya, ya. Alhamdulillah sekali ya. Tapi kalau kata dokter ini Anugerah, mesti kamu ajak bicara itu akan ada perkembangan nggak menurut dokter? Dokter nggak bilang apa namanya, dia bakal ada perkembangan, soalnya sampai sekarang aja perkembangannya sudah lumayan lambat. Untuk anak usia 2 tahun aja ya. Dia sudah apa namanya, nggak seperti anak-anak normal yang lain ya. Mungkin karena emang kan kondisinya emang berkebutuhan khusus ya. Iya, gitu ya. Jadi belum pasti nantinya dia bakal ada perkembangan untuk. Tapi saya harap ada nih, Bu. Iyalah, iya, kita kan boleh, kita namanya ucapan adalah doa ya. Iya. Kita nggak pernah tahu, kita punya doa yang baik ya, siapa tahu ada perkembangan baik juga ya. Iya. Maksudnya dari tadi pas awal aku tadi halo Anugerah, dia ini ya ada kan mendengar ya, jadi mungkin ada reaksinya. Iya. Iya, Anugerah ya.
Iya. Iya. Ini Dona setiap hari menghabiskan waktu sama Anugrah. Kadang-kadang ada perasaan sebagai manusia kan pasti ada capeknya juga ya. Iya. Ada nggak sih Dona merasakan apa gitu yang orang lain mungkin nggak tahu, atau ada omongan orang di luar sana yang bikin hati kamu nggak nyaman gitu? Pernah nggak sih mendengar itu? Pernah. Gimana? Sering. Bisa diceritain nggak Dona? Pasti sering kayak ngerasa capek, mau nyerah aja. Tapi selalu kayak ada gitu, kayak tiba-tiba datang satu alasan buat kayak jangan nyerah. Jadi nggak tahu ngomongnya gimana. Pasti ada ya Bu, komentar-komentar dari orang luar yang lumayan ini Nyakitin hati kamu ya? Iya. Seperti apa contohnya? Kayak orang bilangnya anaknya mungkin gara-gara ini, ibunya mungkin kayak gini gitu, jadi anaknya cacat tuh. Sampai sekarang pun masih ada gitu. Ada ya, masih ada ya ngomong seperti itu? Iya, masih banyak. Ngomong langsung ke kamu gitu? Enggak, komen-komen di video aja. Yang paling menyakitkan untuk Dona gimana? Apa? Anak saya udah dianggap sebagai keluarga. Yang nggak nganggap siapa Dona? Nggak tahu ngomongnya, takut Bu. Kok takut? Kenapa? Apa yang kenapa jadi ada yang menganggap bukan keluarga? Halo. Mungkin Dona bisa cerita. Hai sayang. Hai Anugrah. Kamu anugerah dari Tuhan. Ya, namanya ganteng banget. Dona gimana? Kenapa Dona punya pikiran itu? Maksudnya siapa yang nggak menganggap dia ini keluarga? Kalau ndak sebut, ya nggak usah disebut, nggak apa-apa. Cuman maksudnya ini kan supaya perjuangannya Dona kan nggak gampang pasti. ya. Cerita Dona itu bisa menjadi penguat untuk perempuan-perempuan di luar sana yang berjuang sendiri. Kamu tuh berjuang sendiri loh. Dengan kondisi anak seperti ini, kamu tetap semangat, kamu tetap bisa positif. Ini untuk apa ya, ceritakan? Iya sayang. Iya. Cerita kamu bisa jadi pesan yang baik untuk orang banyak, itu maksudnya. Jadi waktu itu kan kesedak ya? iya. Harusnya gimana sih megang ininya? Ini? Iya. Oke. Terus? Waktu itu kan baru selesai operasi sesar. Baru masih di ruang pemulihan. Terus ada kan keluarga yang jenguk Anugrah. Ya. Itu omongannya itu nyakitin banget sih gitu. Apalagi di posisi saya yang masih sangat-sangat butuh support. Iya. Dia bilangnya dari semua anakku ndak ada yang kayak gini, ndak ada dari genku seperti ini, ndak ada dari genku seperti ini, gitu katanya. Di situ orang tuaku datang ke ruangan pemulihan
pas pertama kali lihat saya itu langsung nangis, katanya nanti kalau ada omongan orang yang nyakitin itu nggak usah didengar. Tapi di situ saya belum melihat, sama sekali belum melihat. Oh, belum tahu. Belum. Itu kan ruangannya dipisah, belum tahu. Jadi saya bilang, oh iya. Terus itu bicara itu, omongan itu yang bikin sampai sekarang masih melekat mungkin. Melekat. Mungkin dari omongan itu juga saya jadi kuat, Bu, bisa bertahan. Harus kuat. Ya. Hebat, Dona. Kayak mencoba untuk ya kamu menerima ya jalannya seperti ini ya. Iya. Dan untung mungkin ada ibu ya, ada keluarga yang support Dona ya. Iya, alhamdulillah ada. Iya sayang. Yang ngasih nama Anugrah siapa? Neneknya. Oh, neneknya. Iya. Namanya bagus sekali, ini anugerah dari Gusti Allah ya. Iya, anugerah ya. Iya. Posisinya gimana sih, aku takut deh. Ya, enggak apa-apa kayak gitu ya. Iya, sama ibu lagi. Iya. Manggilnya apa? Ibu. Ibu ya, sama ibu lagi ya. Sama ibu lagi ya. Dona, kalau misalnya ada kesempatan untuk ngomong sama bapaknya Anugrah ya, Dona mau ngomong apa? Yang belum sempet tersampaikan gitu ke bapaknya Anugrah. Apa ya? Kamu marah nggak sih sama dia? Sampai sekarang sebenarnya marah karena dampaknya kan kena ke anaknya sendiri. Kalau dia ada di depan kamu, apa yang ingin kamu sampaikan ke bapaknya? Cuma mau ngingetin aja, ada anaknya di sini. Itu aja, Bu, jangan lupa sama anaknya. Jangan lupa sama anaknya. Itu aja. Kayaknya Dona takut ini ya, nggak mau kamu menjaga perasaan orang ya, takut ada yang tersinggung gitu ya. Iya. Sudah ndak mau buka lembaran yang lama ya juga. Iya. Takut. Tapi kan perjuangan personal pribadi kamu itu kan ya kadang-kadang kan nggak orang kan nggak tahu gitu ya. Makanya tadi aku tanya apa yang dirasakan dan bagaimana kamu ngejalaninnya gitu. Pasti kan ya kalau misalnya terbiasa untuk nutupin kan orang nggak tahu ya gitu. Iya. Iya, Dek. Iya. Ganti tisu yang baru. Iya. Dona, terus kamu setiap hari gimana cara kamu nguatin diri kamu untuk bisa setiap hari, oke, gua hari ini harus semangat, gua harus kuat. Nah, itu apa sih, Dona? Cuma percaya aja rencana Allah itu pasti baik, pasti yang terbaik. Jadi
yang menurut saya mungkin ini ujian, ternyata ini hadiah terbesar buat saya ya. Hadiah terbesar buat saya ya. Tapi sebenarnya Dona ini nggak, Dona kan usianya masih muda sekali ya. Kamu punya mimpi nggak sih? Aku tuh pengen melakukan ini loh, atau melakukan apa? Ada mimpi nggak sebenarnya? Keinginan gitu? Ada. Pengen apa Dona sebenarnya? Keinginan itu udah dihilangkan sejak anugerah lahir, karena mau impian selanjutnya buat ini anugerah. Buat anugerah? Iya. Oh, tadinya jadi punya mimpi sendiri, akhirnya bikin mimpi baru karena anugerah ya? Iya, mau melakukan apapun yang terbaik buat anugerah itu. Mau fokus sama dia dulu. Oh, mau fokus sama dia dulu. Iya. Jadi yang keinginan yang dulu itu udah semua hilang dan berubah semenjak ada anugerah ya. Iya. Betul ya. Pernah ini nggak, Dona merasa kecewa dan marah gitu? Itu pada saat kamu merasakan itu, apa yang kamu lakukan? Kalau pas marah itu kan pernah ya marah juga. Ya, pastilah, kan kita manusia ya. Iya. Apalagi pas dia rewel gitu. Oh, rewel. Oh, iya ya. Pernah, tapi langsung kayak didiamin dulu. Nanti langsung kayak sadar sendiri. Oh, jangan kayak gitu. Oh, ya. Tapi pasti ada ya. Maksudnya ya, kita manusia ada momen itu ya. Iya, pastinya ada. Pernah dimarahin mama nggak? Pernah dimarahin ibu nggak? Maksudnya kamu ditegur sama ibu? Pernah. Dek, jangan gitu gitu. Apa yang kenapa? Apa yang terjadi? Yang paling sering itu bangun tengah malam buat bikin susu. Dia udah nangis, tapi saya belum bangun. Oh, iya, capek ya ibunya ya. Oh, iya, anugerah. Biasanya udah langsung dibikinin susu sama ibu sendiri. Oh, ibunya Dona umur berapa sih? Usia berapa ibunya Dona? 40. Oh, 40, sama kayak aku dong. Kamu bisa jadi anak aku loh. Oh, ibunya Dona umurnya 40, masih muda sekali ya. Aduh. Oh, jadi ada momen itu. Jadi emang dia juga bereaksi seperti anak ya pada umumnya ya. Maksudnya mungkin pengen main juga. Terus kalau mungkin dia lapar atau apa. Iya, anugerah. Ini kamu pernah posting di sosial media, maksudnya ada respon apa dari orang-orang pada saat kamu publish mengeluarkan foto kamu dengan anak kamu? Itu kan saya posting pas dia usia 6 bulan. Sebelumnya belum sama sekali orang-orang udah tahu. Oh, itu awal pertama itu apa? Maksudnya komen-komen itu? Ada yang nyemangatin, ada yang bilang kayak ibunya kuat banget gitu. Ada juga pasti yang kayak ke arah, kok anaknya diposting, buat apa kayak gitu. Padahal pertama niatku pada saat mau post itu apa? Cuma iseng aja mau posting juga sama anak. Iya kan, namanya juga anak ya, pasti kan ada keinginan ya mau mau ngasih lihat anaknya ya. Cuman itu aja ya. Pernah itu nggak kayak ya biasa ya omongan orang itu ya, pasti ada yang nggak enak gitu sampai nangis gitu, kamu baca komen pernah nggak? Pernah. Nangis? Iya, nangis. Komennya apa itu? Paling banyak kayak apa, anaknya kayak hewan ini ya, kayak gitu. Sampai kayak gitu? Itu awalnya.
ya pasti marah, kamu marah kali ya pada saat lebih ke marah ya? Iya, marah sih, sakit hati. Iya iyalah ya. Terus kenapa nggak apa maksudnya yang diblok aja gitu nggak? Maksudnya ditutup kolom komen atau nggak? Kamu buka aja? Enggak, dulu dibuka terus dibalas satu persatu gitu. Oh kamu balesin, kamu balesinnya seperti apa? Gimana ya? Sekarang paling kayak hapus komen aja atau udah buka komen sama sekali. Iya daripada menyakitkan ya. Iya, di skip aja. Ya ampun. Halo. Iya. Iya. Dia penglihatannya ini nggak sih? Bisa lihat nggak cahaya apa gitu? Cahaya, dia respon cahaya aja. Respon cahaya ya? Iya. Oh, jadi kalau ada gelap terang gitu bisa tahu ya? Iya, dia langsung kaget gitu. Oh iya. Oh. Iya, Anugrah. Tuh. Anugrah. Dia ngeliat kayak terang kali ya? Iya. Ngeliat lampu ya? Ini Dona biasanya support system terbesar Dona siapa? Yang selalu menguatkan Dona? Ibu sama ayah. Ibu sama ayah. Deket ya sama ibu ya? Deket banget. Deket banget ya? Aku pengen tahu Dona, bayangkan ibu ada di depan Dona mau menyampaikan apa ke ibu? Iya, buat ibu, makasih sudah jadi apa ya, support system terbaik untuk saya. Ya, walaupun saya sering bikin ibu kecewa, tapi ibu masih mau menerima saya dengan baik. Makasih. Saya minta maaf belum bisa jadi anak yang baik buat ibu. Ibu sehat-sehat, panjang umur. Udah itu aja. Kamu kalau nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya mau, Anugrah kan pasti mendengar. Kamu mau ngomong apa sama Anugrah? Terima kasih banyak sudah ngajarin mama, udah ngajarin ibu banyak hal, terutama sabar. Jadi orang yang ikhlas sama keadaan. Dari dia saya juga belajar buat tetap semangat dalam semua kondisi, harus tetap semangat, harus bersyukur. Saya belajar bersyukur. Aku juga hari ini aku belajar banyak banget loh dari Dona dan Anugrah. Aku kayak gimana ya, kadang-kadang kan kita kan manusia pasti mengalami banyak hal ya gitu ya, secara hati kita kan nggak ada yang tahu ya gitu. Tapi hari ini aku ketemu kalian berdua
itu aku diajarkan lagi tentang kekuatan, keikhlasan, sabar, dan anugerah, bahwa apapun itu yang dikasih Tuhan itu adalah sebuah anugerah untuk kita, untuk menguatkan kita melangkah ke depannya sebagai manusia. Jadi aku yang mau bilang terima kasih loh, Dona. Makasih Ibu. Iya, makasih ya anugerah ya. Iya. Iya. Oke. Kita mau invite, ini ada ibu pendamping ya, dari pihak yayasan, namanya Ibu Ani, ini yang membantu anugerah ya. Silakan Ibu Ani, aku pindah ke sana ya. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya. Ya. Oke. Halo Ibu Ani. Halo Iya. Ibu. Ibu Ani bisa diceritakan nggak, ini Ibu dari mana? Kenapa bisa sampai bertemu anugerah dan membantu anugerah? Oh ya, kami kalau saya pribadi dari Yayasan Peduli Umat Palu. Oke. Jadi memang kami tugasnya membantu sesama yang membutuhkan. Baik itu dari segi finansial atau untuk pengobatan, seperti itu. Oke. Jadi ada satu teman dari yayasan lihat postingannya ini Dona, terus sampaikanlah kepada kami. Jadi waktu itu teman hubungi kami. Jadi kami itu tiga yayasan. Saya Abu Darda, ya Abu Darda cabang Palu. Kebetulan kalau saya di Yayasan Peduli Umat founder, kalau beliau cabang. Kemudian ada satu lagi juga founder, cuman kami juga dia sudah hijrah ke kota lain. Oh, oke. Nah, teman itu yang temukan postingannya Dona dan anugerah. Kebetulan kami memang kolaborasi. Dalam beberapa hari terakhir kami kolaborasi karena dekat dari rumah saya, kebetulan rumah kami masih di ruang lingkup, ya, nggak jauh dari kota Palu. Dihubungi, dia bilang kita ada target gitu. Jadi bahasa kita target, entah dia pasien, orang susah, seperti itu. Jadi bang, kita ada target. Di mana Labuan? Oh, kalau Labuan berarti orangnya kita gitu kan, warganya kita. Iya. Jadi hari Kamis dapat informasi, hari Jumat kita ke sana. Langsung ya? Kita langsung. Jadi langsung pas pada saat melihat postingan itu langsung tergerak Ibu, ininya ya, langsung tergerak aja, udah langsung. Iya, emang gercep gitu. Iya, emang kita seperti itu Mbak. Jadi kita berusaha untuk gercep, gerak cepat, karena memang itu kegiatan kemanusiaan kami. Kita berusaha untuk apa aja, bencana termasuk. Kita berusaha untuk gercep. Karena kalau kita mau mengharap yang lain, belum tentu bisa segera tertolong seperti itu. Iya, benar. Terus Ibu Ani pada saat pertama kali ketemu melihat anugerah, gimana Bu perasaannya? Sulit juga, saya mau agak sulit untuk digambarkan, dilukiskan, ya Allah. Gimana ya? Jadi begitu lihat itu terenyuh banget. Jadi sampai teman itu sampai ya Allah astagfirullah kayak gitu. Jadi kita sedih banget. Saya juga tertegun lihat gini. Perhatikan anak ini, sampai ya Allah. Udah akhirnya lihat mamanya juga masih muda banget. Jadi kita bilang begini ke mamanya, apa yang bisa kami lakukan untuk adik ini, gitu. Biasanya kami tawarkan dulu ke orang tua pasien, gitu kan. Mau ndak dibantu oleh kami? Gitu. Oh ya, mau dibantu. Kita bilang apa kira-kira yang kita bisa lakukan? Dokter bilang apa gitu. Jadi kita tanya dokter bilang apa. Dokter bilang bisa dioperasi atau gimana. Terus jawabannya kita juga ndak tahu Ibu. Akhirnya kita berusaha bawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit rekomendasikan. Iya, dia respon. Iya, anugerah ya. Jadi dari rumah sakit Palu rekomendasikan ke Surabaya. Oh, makanya kemarin sempat ada operasi ya di Surabaya. Jadi ini semua tadi yang kamu bilang dibantu yayasan ini adalah dari Ibu Ani. Jadi pertama pernah
tahun berapa kemarin? 2024. 2024 kita sudah datang. Kami bertiga dampingi. Jadi kami antar ke Surabaya. Cuman pada saat itu belum jadi ditindak karena masih terlalu kecil. Kami pulang dulu. Akhirnya sudah usianya 2 tahun, kita coba lagi. Kita coba lagi, alhamdulillah. Kepalanya kemarin gede banget. Oh, jadi tadinya tuh Segede kepala kita ini. oh, kasih Tuh, tapi itu bukan kepala, cairan ternyata. cairan ya. Itu harus dikeluarkan nggak? Maksudnya untuk berapa lama sekali? Sudah ini. Oh, Sudah dikeluarkan. nanti harus gitu lagi nggak? Kata dokternya apa Ibu Ani waktu pada saat di sana? Ibu Ani ada juga pada saat Operasi? Oh, enggak ada. oh nggak ada. Oh, jadi dona langsung ya? Iya. Itu harus dilakukan lagi nggak dona nanti? Dokternya bilang hasil dari ceknya nggak ada tanda-tanda buat ada ini penumpukan cairan lagi. Oh, oke. Jadi udah ya gitu Iya. ya. Iya. Aduh. Iya, dia respon. Respon ya? Iya, Emang dia ya? respon. Dona sama Ibu Ani berarti cukup dekat ya? Maksudnya hubungannya? Banget. Iya, jadi deket banget ya. Iya, jadi deket. Ibu Ani juga yang menguatkan Dona nggak sih? Pernah nggak Dona mungkin curhat ke Bu Ani gitu? Sering. Iya. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti hubungi saya, termasuk diundang ke sini. Dia tanya saya dulu gimana ini Ibu. ya? Iya. Saya bilang bismillah saja nak. Saya bilang kalau untuk kebaikan orang banyak kenapa tidak? Iya, itu tadi makanya aku bilang aku mau nangis deh. Aku terus terang kedatangan Dona sama Anugrah ini buat aku anugerah gitu, karena gimana ya, kan kita diingatkan lagi itu tentang kekuatan ya, Iya. gitu. Dan aku ngelihat Dona kuat banget loh Bu. Banget. Iya, di usia Dona yang Masih muda. ini masih muda sekali gitu. Aku dengar tadi ibunya usia 40, kamu bisa jadi anakku gitu. Iya. Dan kamu harus mengurus anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Dan apa ya, dari tadi aku coba untuk mencoba menggali apa yang terjadi sama hidupnya gitu ya. Apalagi kan sekarang kamu suaminya kan nggak ada juga. Iya. Dona harus hidup sendiri gitu. Tapi Dona tetap berusaha untuk Iya, positif dan benar. sama sekali nggak mau Iya. menjelekkan orang sisi lain gitu. Dona pernah nggak curhat ke Bu Ani? Aku capek deh Bu. Pernah. Kayak mengeluh pernah. Bu Ani gimana Bu? Ibu seorang ibu dan melihat Dona seperti ini. Ya, saya selalu kuatkan. Saya bilang, Dona tetap semangat, tetap humble. Jadi saya pernah kurang lebih 2 minggu, 3 mingguan kalau nggak salah waktu antar mereka ke Surabaya ini, sekarang ini, terakhir ini, sebelum saya tinggal, saya lumayan beberapa hari bersama. Dona memang pribadi yang super duper sabar. Asli dia sabar loh. Iya. Jadi orang itu akan kelihatan watak aslinya ketika kita bersama beberapa hari, itu pasti akan kelihatan. Entah dia tidak sabar seperti itu kan. Iya. Tapi dia benar-benar sabar. Asli sumpah sabar. Ini begini ya, begini aja ya. Sabar. Nih ya loh. Sudah itu dia memang benar-benar merawat itu tulus ikhlas. Jadi saya sendiri saja belum tentu bisa sekuat dia, sesabar dia, bahkan mungkin kasarnya setulus dia. Super, Ibu. Saya benar-benar kayak barusan loh temukan wanita muda tapi sesabar ini. Sekuat ini ya. Iya. Dia terlalu muda untuk terlalu sabar gitu loh. Iya. Maksudnya apa ya? Ya tapi mungkin Dona juga ini ya, juga memang dari dulu apa yang dirasakan suka disimpan sendiri aja ya. Iya. Nggak bisa, memilih untuk diam dan nggak mau menyakiti orang lain. Iya, ya, Dona. dia lebih memilih diam. Nggak pernah mengeluh, Bu. Nggak pernah mengeluh sama sekali. Nggak pernah ngeluh. Tapi Dona ini nggak sih, kalau lagi sendiri ya, maksudnya udah sendirian kita pada saat mau tidur ya, namanya manusia, suka nggak ada momen kamu nangis aja gitu sendiri? Sering. Oh sering. Iya. Itu mungkin untuk ngelepasin apa yang melewat di pikiran kamu pada saat kamu nangis itu, melepaskan itu.
Nggak tahu, mungkin karena sudah terlalu berat, mungkin capek, tiba-tiba nangis aja. Terus besoknya udah balik lagi jalanin hari seperti biasanya. Kenapa enggak curhat sama ibu? Iya, curhat sama Bu Ani. Nangis. Nangis. Nggak mau dia nangis sama saya. Iya. Karena dia nggak mau nyusahin orang, Bu. Ya. Kayaknya ya, menurutku ya. Tapi Dona, kita sebagai manusia perlu nangis ya, Bu. Iya. Kita perlu marah, kita perlu mengeluarkan apa yang dirasakan karena Saya bahkan tidak pernah melihat Dona menangis nanti ini. oh iya. Nuga respon. Iya, respon ya. Nuga mengiyakan kan. Nuga nggak pernah lihat mama nangis karena Iya ya, mamanya strong ya. Mamanya kuat ngurusin Anugrah. Oke, Dona. Sekarang Dona melihat sosok Ibu Ani. Dona mau ngomong apa sama Ibu Ani? Dona mau ngomong apa sama Ibu Ani? Terima kasih banyak. Salah satu alasan saya sampai di sini juga karena ibu. Ibu juga sudah support saya. Ibu selalu ingatkan tetap semangat, tetap kuat, dan harus tetap ikhlas, tetap humble seperti yang ibu kenal. Jadi mungkin apa ya, saya yang sekarang juga itu karena support dari Ibu Ani. bukan karena ibu Dona, karena Allah. Ibu hanya menemani Dona di dunia ini, sudah tugas ibu. Tapi semua yang terjadi itu karena Allah. Dona dititipkan anugerah juga karena Allah. Dona dipertemukan dengan ibu karena Allah. Dona dipertemukan dengan ibu Sarah, Masya Allah, tabarakallah, nak. Karena Allah juga. Luar biasa kebesaran Allah. Dona harus terus bersyukur. Tetap kuat, tetap humble. Nggak boleh sedih, nggak boleh nangis, harus kuat. Ya? Terima kasih ya Dona ya. Terima kasih ya. Ibu. Terima kasih ya. Aku boleh peluk nggak sih? Boleh. Hai, aduh sorry Anugrah. Makasih banyak. Makasih ya Dona yang kuat ya. Makasih juga hari ini datang ke sini. Aku belajar banyak Makasih, dari Ibu. Dona. Ya. Makasih Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Anugrah. Terima kasih Anugrah. Terima kasih Ibu. Ya, kamu sudah menjadi anugerah yang besar. Iya. Makasih Ibu sudah undang anugerah. Ya. Sehat ya nak. Ya, Sehat ya Dek. Ibu Ani terima kasih ya. Udah Yang nganterin. makasih Bu. Terima kasih sudah mau membantu orang banyak dan mengerjakan apa yang Ibu Ani kerjakan, dan teman-teman saya doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya untuk membantu lebih banyak orang lagi ya. Oke, ini ada hampers ya buat Dona sama Anugrah. Masya Allah. Ini ya nanti ini dibawa pulang. Kita taruh di mana? Taruh sini dulu aja ya. Di sini aja. Oke, ini nih Anugrah ditaruh di tengah ya. Iya. Iya. Terima Buat Anugrah sama Ibu ya, sama Ibu Dona ya. Terima kasih Ibu. Oke. Makasih. Makasih. Perjuangan seorang ibu nggak pernah sederhana. Dengan hati yang tegar, Dona merawat anak istimewanya. Anugrah dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih sekali lagi Dona, Anugrah, dan Ibu Ani. Hari ini aku diingatkan lagi tentang kasih Tuhan dan berbagi terus kebaikan.
Kasih Ibu bukan hanya terasa, tetapi terlihat pada setiap lelah yang disembunyikan dan setiap doa yang dipanjatkan. Semoga kisah semangat Ibu Dona dan Anugrah bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih bersyukur atas apapun dan bagaimanapun kita saat ini. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarah Wijayanto. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Makasih Ibu. Sama-sama ya. Sama-sama ya.